merupakan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca ulang kitab bersama-sama. Billahi ta'ala, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh teman kita Muhammad Afa Maulana Habibi kelas 7C. Kepadanya kami silakan.
sebelum kita memulai kegiatan inti peringatan hari besar Islam Mewasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita doakan bersama-sama kepada Bapak Ibu guru yang pada minggu-minggu ini puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga anak-anak teman kita semuanya, keluarga besar TSN 2 Kendal serta masyarakat Kabupaten Kendal yang hari ini sampai detik ini masih puji Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banjir. Mudah-mudahan semuanya lekas surut airnya, Allahumma. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Said Mubrak SAG. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yahdillah fala mudilla lahu, may yudlillah fala hadiya lahu. Wa qala Rasulullah aidan, man aqama as-shalah faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Hadaratul muhtaramin, Bapak Yai, Ustaz, Ustazah, anak-anakku semua yang saya cintai. Di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita dikepung banjir, sedang dalam musibah, saudara-saudara kita yang terkena musibah, Bapak Ibu guru yang terkena dampak daripada banjir, alhamdulillah di kesempatan ini masih diberi kesabaran alal musibah, masih tetap menjalankan tugas. Untuk anak-anakku sekalian juga masih tetap menjalankan tugas, yaitu menuntut ilmu, walau harus bersusah payah untuk menuju MTS, keluh kesah dari manapun juga, alhamdulillah kita masih tetap bisa menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah berupaya walau sekadarnya kita tetap memperingati Isra Mi'raj atau hari ulang tahun perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Di tahun berapa? Siapa yang ingat tahun berapa Isra Mi'raj terjadi? 621 Masehi.
Ya. Jadi kalau kita hitung dari sekarang sudah 2025. Berarti kurang lebih kita ulang tahun Isra Mi'raj ini yang ke kurang lebih 825. Jadi Isra Mi'raj yang pernah dijalankan oleh Nabi itu kita sekarang memperingati yang ke 825. Ulang tahun sholat 5 waktu sebagai bentuk daripada menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 4 tahun Rasulullah dibersihkan hatinya. Di tahun 621 sewaktu Nabi Muhammad berada di Hijr Ismail di sekitar Ka'bah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, dipanggillah Rasulullah untuk dibersihkan hatinya yang kedua, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran penyakit hati. Kemudian oleh malaikat Jibril dipersiapkan kendaraan apa? Buruk atau kilat. Ya, buruk itu artinya kilat. Kalau digambarkan seperti kuda yang bersayap, yang perjalanannya atau kemampuan jalannya secepat kilat, bahkan lebih cepat daripada kilat yang kita lihat. Ya, di malam 27 Rajab, Nabi yang didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi dibawa oleh malaikat Jibril untuk menuju Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Ya. Sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu kita haturkan sholawat salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Setelah sampai di Masjidil Aqsa yang jarak tempuhnya kalau dihitung kilometer, kurang lebih ada 1000 kilometer. Kalau ditempuh dengan perjalanan waktu itu, kendaraan yang ada bisa berhari-hari atau bisa sebulan lamanya. Namun hanya hitungan menit dengan buruk Nabi langsung bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Selain dalam perjalanan dimi'rajkan tersebut, Nabi juga bertemu kepada para nabi. Nah ini kalau kita bayangkan kita sedang zakasi atau sedang rekreasi, bisa bertemu dengan beberapa nabi yang terdahulu. Kemudian dalam perjalanan dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi juga diperlihatkan surga dan neraka. Ya, di surga diperlihatkan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada hambanya kelak, dan Nabi sudah diberitahukan. Di antaranya ada orang memanen, depannya dipetik, belakangnya tumbuh kembali, padahal depannya sudah dipanen. Ini pertanda Nabi ketika bertanya kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada orang tersebut? Memanen di depannya, mengapa di belakangnya tumbuh kembali? Dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwa seseorang tersebut dulu di dunia mau bersedekah, mau beramal
baik yang dengan amal baik tersebut akan dilipat gandakan, bisa 10 kali, bahkan bisa 700 kali. Kemudian waktu Nabi melihat neraka, di sana banyak kerumunan wanita. Wah, ini naudzubillah min dzalik. Kenapa di neraka banyak penghuninya kaum wanita? Ada yang tahu? Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan siswa MTS, siswi MTS dijauhkan dari neraka. Amin, Allahumma amin. Kenapa wanita tersebut? Ya wahai malaikat Jibril, mereka di dunia suka menjual diri. Naudzubillah min dzalik. Dirinya dijual. Seharusnya bagaimana? Secara syar'i, secara islami. Kalau memang sudah waktunya nikah, jangan main-main. Apalagi santriwati yang masih nyantri, jauhi. Tuluskan niat untuk menuntut ilmu. Nanti kalau sudah waktunya dengan cara yang syar'i, nikah itu sunnah Rasulullah. Dengan nikah akan membawa kalian masuk surga. Demikian juga anak laki-laki yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nugroho dari BNN, ya, untuk menjauhi narkoba. Innamal khamru wal maisir, ya, jadi sesungguhnya khamar atau minum-minuman keras, wal maisir dan judol, ya, yang sekarang lagi marak, jangan sampai di setan gepeng yang kalian miliki atau HP yang sekarang ada yang mengistilahkan apa? Setan gepeng. Ya. Memang dilihat dari sisi negatifnya bisa disebut dengan setan gepeng, karena kalau disalahgunakan bisa jadi kita akan bisa mengikuti iklan-iklan yang mengarahkan kalian untuk judi online, juga pornografi, supaya tidak tertarik dengan ngeklik yang bersifat pornografi, juga yang berkaitan dengan narkoba. Kalian harus ingat tujuan dari rumah, Mas Haris, ya, jangan sampai anak MTS Negeri 2 kenal anak yang baik, tujuannya mulia, menuntut ilmu. Jangan sampai kalian sampai di sini justru terpapar baik narkoba, pornografi, atau judol dan yang semacamnya. Ya, kita kembali kepada peringatan Isra Mi'raj. Sebenarnya latar belakang atau sebab musabab Nabi ini di Isra Mi'raj kan apa? Siapa yang tahu? Kenapa? Rasulullah di Isra Mi'raj kan? Kenapa, Mas? Lalu siapa yang tahu, tunjuk jari? Haris. Ya. Dikala usia Nabi 50 tahun, sudah ke 10 tahun kenabian mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau berusaha bersusah payah berdakwah, mengajak kaumnya menghindari narkoba, tadi yang sudah disampaikan, ya, menghindari judi, kalau sekarang istilahnya judol, dulu juga sudah biasa bagi kalangan kaum Quraisy, maka mereka kita sebut dengan kaum jahiliyah.
judi atau mencoba untuk mencicipi narkoba yang disalahgunakan. Kalau kita mencoba-coba, berarti kita bisa dikatakan dengan jahiliyah modern. Jadi kita yang hidup di zaman milenial, di zaman modern sekarang ini, harus menghindari yang namanya bentuk-bentuk kejahilian yang pernah dialami oleh kaum kafir Quraisy. Usaha Nabi untuk mendakwah, untuk mengajak mereka ke jalan yang lurus, selalu mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Ajakan dari Rasulullah untuk menuju ke jalan yang benar, menghindari narkoba, menghindari judi, minum-minuman keras, memperlakukan orang sebagai budak. Bagaimana mereka menanggapi, merespon dari ajakan Nabi? Menolak atau menerima? Menolak. Bahkan penolakannya sampai mengancam dirinya, mengancam Nabi sendiri. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti Nabi, terutama dari kaum Buddha, mereka disiksa oleh majikannya, bahkan sampai ada yang terbunuh karena mempertahankan iman. Di tahun 10 Hijriah dan di tahun 10 kenabian, mohon maaf, di usia Nabi 50 tahun, ajakan Nabi semakin mendapatkan penentangan, hambatan, rintangan, sampai keluar sayembara. Apa bentuk sayembara? Sayembara itu apa? Halo Mas, sayembara itu apa? Ya, kalau orang Kendal taunya panjat pinang, karena di sana di atas pinang terdapat banyak hadiah. Kalau secara umum, sayembara itu lomba-lomba untuk mendapatkan hadiah atau sesuatu, ya 100. Ya. Lombanya tidak panjat pinang, Mas Haris. Lombanya apa? Yang diselenggarakan oleh kaum Quraisy. Barang siapa yang berhasil menangkap atau membunuh Nabi akan diberi hadiah apa? Unta. Berapa ekor? 1 ekor. 100 ekor. 100 ekor. Ini kalau dirupiahkan, 1 ekornya misalnya 50 juta. Kira-kira bernilai 50 juta nggak 1 ekor unta? Kalau sapi aja lengosim itu bisa 80-90 juta. Ya, kalau sapi biasa standar 20-25. Kalau unta yang besar, kira-kira mencapai 50 juta apa tidak? Iya, dikali 100 berapa? 5 miliar. Wow. Wah, ini kalau kaum pemuda yang kantongnya tipis, kira-kira bersegera untuk ikut dalam sayembara tersebut apa tidak? Iya. Nah, diikutlah para pemuda. Nah, ini yang dalam kisahnya Nabi diperintahkan untuk hijrah. Nah, ini 16 bulan sebelum hijrah, ya, 3 tahun lamanya Nabi dikucilkan, diintimidasi, diembargo, dikucilkan tahu, ya bintang kayak cara Jawa nih, ya, para pengikutnya dan Nabi dikucilkan oleh orang Quraisy karena ajakan
apa? Menyembah kepada Allah. Sedangkan kebiasaan mereka apa? Menyembah berhala. Dan di sekeliling Ka'bah waktu itu masih banyak berhala. Nabi juga belum berani untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Wah, ini kilas balik ya. Saya ingat ini ketika Nabi usia 35 tahun, ternyata di Mekah terjadi banjir bandang. Di usia berapa Nabi mengalami banjir bandang? 35 tahun belum menjadi Nabi. Hajar Aswad terjatuh dari tempatnya, dari posisinya. Waktu itu Ka'bah masih setinggi kurang lebih 4,5 meter. Ya, barangkali seplafon ini. Kemudian perekatnya, batu hitam atau temboknya baru dari tanah. Ya, setelah terkena banjir bandang, maka robohlah Ka'bah, tapi bukan semuanya, termasuk Hajar Aswad. Terjadi perseteruan antara kaum Quraisy untuk mengembalikan Hajar Aswad pada tempatnya, karena merupakan sebuah kehormatan bila mana bisa menempatkan kembali Hajar Aswad. Terjadilah persaingan antar suku yang ada, para pemuka kaum Quraisy. Kemudian jalan keluarnya bagaimana? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Jalan keluarnya bagaimana? Supaya keluar dari masalah dengan adanya masalah tersebut, maka diselenggarakan lomba atau sayembara. Bukan sayembara yang Panjat Pinang lagi tadi Mas Heris ya. Barang siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad. Akhirnya Nabi sendirilah yang berhasil memenangkan lomba itu. Sebagai seorang pemimpin yang baik, beliau tidak bersifat egois. Beliau ambil serban, beliau gelarkan serban tersebut, lalu ditempatkan Hajar Aswad tersebut pada gelaran serban, pada sisi-sisinya, di 4 sisi. Disuruhlah oleh Nabi kepada pemuka-pemuka yang terhormat dari kaum Quraisy. Kemudian setelah sampai di dekatnya Ka'bah, lalu Nabi sendirilah yang menempatkan kembali Hajar Aswad. Baru selesai, salah terselesaikan. Ketika zaman Nabi Umar, ketika Khalifah Umar, Masjidil Haram juga dilanda banjir kembali. Di tahun 1100 Masehi, Masjidil Haram dilanda banjir lagi. Di tahun 2022 kemarin, 3 tahun silam, Masjidil Haram dilanda banjir bahkan menelan korban. Jadi kalau kita sekarang dikepung banjir, sikap kita bagaimana? Mengeluh? Tetap berangkat sekolah? Tetap berangkat sekolah sebagai bentuk kesabaran kita dalam mentaati perintah agama, perintah Allah. Karena sabar yang baik adalah menjalankan perintah Allah, tidak menunda-nunda pekerjaan atau justru mengeluh. Sabar yang kedua apa? Sabar menghindari maksiat, menghindari narkoba. Ya, nah ini. Kemudian yang dialami oleh Nabi Ayub, bagaimana yang kisahnya beliau
Beliau semula kaya, keluarganya utuh, tapi dengan cobaan dari Allah, apakah beliau mengeluh dan akhirnya tidak beriman? Tetap beriman, walau sampai hartanya habis, walau harus menderita miskin. Nah, ini kita sebagai muslim yang baik, anak MTS, anak yang baik. Walau teman-teman kalian ada yang izin karena memang kondisi alam yang memang tidak bisa sampai ke madrasah, kami terima kasih kepada kalian yang masih tetap ingat tujuan dari rumah untuk menuntut ilmu, walau harus bersusah payah untuk sampai di madrasah. Kita doakan mereka yang terkena musibah sabar dan segera surut banjirnya, dan bisa kita doakan semoga cepat surut walau belum surut, ya. Mudah-mudahan mereka tidak mengeluh kesah walau memang dirasakan pahit, tapi mudah-mudahan mereka dengan penuh kesabaran, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai atau bersama orang-orang yang sabar. Dengan sabar insya Allah pahalanya akan berlipat ganda, seperti yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu nabi yang paling sabar, karena beliau mendapatkan gelar apa? Gelarnya Nabi apa? Gelarnya Nabi Muhammad Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Yang laki-laki memiliki kesabaran, ketabahan yang amat sangat, ya. Padahal Nabi orang baik apa jelek? Sebaik Nabi pilihan Allah, diuji kalau kita lebih baik apa tidak dengan Nabi? Tidak kan? Nabi yang sudah dipilih oleh Allah, Nabi yang sudah sebaik manusia, beliau tetap sabar. Apalagi yang kita manusia biasa, dengan cobaan yang kecil kita anggap kecil saja, karena dengan kita menganggap cobaan itu kecil berarti kita pertanda menerima cobaan tersebut, ya. Di dalam surat Al-Mulk dikatakan diciptakannya manusia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa artinya? Diciptakannya manusia ini tujuan dari Allah adalah untuk menguji sejauh mana kita mau menjadi baik atau menjadi jelek. Mau baik apa jelek? Alhamdulillah. Kalian sekolah di MTS ini berarti tujuannya adalah untuk menuju kebaikan, ya. Kembali kepada Isra dan Mi'raj Nabi. Kalau secara umum kalian sudah pada ngelotok, sudah pada tahu apa itu pengertian daripada Isra dan Mi'raj. Namun sebenarnya ada hal di balik Isra Mi'raj tersebut. Bagi Allah hal yang kecil, tidak harus menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram langsung dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Bisa apa dia? Bisa. Mengapa harus pakai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ini ada hadiahnya. Mengapa kok Allah memperjalankan baginda Nabi tidak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Padahal itu mungkin terjadi apa tidak? Mungkin. Tidak ada yang
harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa artinya? Allah akan memberikan keberkahan bagi Nabi, akan menghibur Nabi. Kenapa Nabi kok dihibur? Di kejadian sebelumnya apa yang terjadi bagi baginda Nabi? Apa peristiwa yang menyertai sehingga Nabi kok dihibur? Siapa yang tahu? Halo, yang laki-laki. Iya, pamannya meninggal dunia. Siapa beliau? Abu Thalib. Terus disusul siapa lagi? Siti Khadijah, istri tercintanya. Sebagai manusia, walau Nabi, posisinya manusia atau Tuhan? Manusia kan? Sifat kemanusiaannya baginda Nabi Muhammad seperti apa? Seperti yang dimiliki pada umumnya manusia. Kalau ditinggal sang kekasih, wajar kalau mengalami kesedihan. Apalagi Abu Thalib, paman setianya. Sejak ditinggal siapa? Abu Thalib merawat Nabi atau memelihara Nabi. Kakeknya di usia berapa? 8 tahun. Sampai usia berapa? 25, sampai bertemu dengan Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah, beliau wanita solihah, walau janda 2 kali. Wah, ini Siti Khadijah itu sebelum menjadi istri Nabi pernah menjanda 2 kali. Yang pertama, suami yang pertama siapa? Siapa yang tahu? Saudagar kaya Quraisy, punya anak laki-laki 1. Beliau suami yang pertama dari Siti Khadijah wafat. Kemudian nikah lagi dengan seorang saudagar kaya lagi, dinikahi seorang saudagar kaya lagi. Dikaruniai 2 anak lagi, berarti 3. Beliau suami yang kedua wafat. Beliau ditinggali warisan dari suami yang pertama dan suami yang kedua. Kaya atau miskin? Menjadi kaya. Kalau kebiasaan anak-anak muda atau anak-anak perempuan zaman dahulu, kita tahu kejahiliannya bagaimana. Mereka suka tidak menggunakan pakaian berjoget. Beliau Siti Khadijah sebelum menjadi istri Nabi, beliau tidak pernah menjajakan diri. Tadi Pak Syed menyampaikan penghuni neraka yang banyak tadi kaum perempuan, karena apa? Menjual diri. Beliau Siti Khadijah, walau seorang kaya terhormat, untuk bisa hura-hura hedonis bisa, tapi beliau menjaga diri. Beliau punya paman yang menginformasikan bahwa ada anak muda yang namanya Muhammad yang sudah dari sejak kecil dikenal dengan sebutan apa? Sifat Nabi Muhammad dari kecil. Al-Azmi, Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dapat dipercaya. Beliau baginda Nabi waktu masih remaja dititipi kambing oleh pemuda-pemuda yang suka miras.
Ya, sehingga masyarakat Quraisy mengenalnya dengan Al-Amin. Ketika membersamai dengan pembantunya Khadijah. Siapa pembantu Khadijah? Main? Siapa pembantunya Siti Khadijah atau karyawannya Siti Khadijah yang membawa dagangannya? Maisarah. Beliau Nabi menyertai Maisarah karyawannya Siti Khadijah menjalankan usaha dagangnya, ekspor dan impor dari Mekah ke Yaman ke Syam, pulang kembali ke Mekah membawa untung apa buntung? Untung. Iya, bahkan dagangan yang dibawa Nabi lebih jauh laku keras terlebih dahulu dibanding dengan yang lainnya. Nah, ketertarikan tersebut akhirnya Siti Khadijah mengendaki untuk menjadi istrinya. Nah, beliau wafat padahal harta yang beliau warisi dari suami yang terdahulu dipakai untuk sarana dakwah oleh Nabi Muhammad. Namun dari penolakan kaum kafir Quraisy, akhirnya Nabi diberi hiburan, diperlihatkan surga dan neraka. Tadi kenapa kok tidak dimi'rajkan dari Masjidil Haram? Ada yang sudah bisa menjawab? Padahal Allah mampu kan? Mampu. Ini bentuk muamalah. Jadi Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini bentuk daripada muamalah. Halo, ibadah itu ada berapa? Halo? Ibadah ada berapa? 5. Banyak. Ya, memang banyak. Ada yang ibadah mahdoh, ada yang ibadah ghairu mahdoh. Mungkin Ibu bikin Bu Nurul BK tahu ya. Jadi Nabi diisrakan itu pertanda ada ibadah muamalah. Muamalah ibadah muamalah bentuknya apa? Ya nikah tadi, kemudian berdagang, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, bertoleransi dengan agama, pemeluk agama lain. Ya coba tadi kalau nggak nikah bagaimana jadinya? Penghuni neraka kan? Iya, kalau nikah bagaimana? Penghuni surga. Bagaimana laki-laki yang suka miras? Penghuni neraka. Nah ini Nabi diperlihatkan. Sebenarnya banyak kejadian ketika Nabi dalam Isra itu banyak hal-hal yang aneh yang menggambarkan umatnya kelak kita. Ya, seperti apa umatnya Nabi kelak tuh perbuatannya, maka diisrokan. Lalu Mi'raj sampai di sana oleh-olehnya apa? Sholat 50 waktu yang didiskon menjadi berapa? 5 waktu. Alhamdulillah. Ya. Sholat itu apa sih? Sholat. Iya, tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Coba kalau sebuah bangunan tidak ada tiangnya, bagaimana yang terjadi? Akan roboh. Ya, kita sholat, inna sholati wa nusuki. Apa artinya? Ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Artinya tahu ya? Inna sholati, sholatku,
nusuki wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku. Kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh. Halo Mas Daniela. Ya, aneh anak-anak MTS ini kalau sholatnya masih bergurau. Menghadap siapa ketika kalian sholat? Boleh bergurau. Siapa Allah? Tempat sandaran kita atau bukan? Kalau sandaran kita, mengapa kita dalam menjalankan sholat, terutama ketika ada sholat jamaah zuhur bersama, naudzubillah min dzalik, kalau masih tidak menghargai yang Maha Pencipta? Padahal sandarnya sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tidak sembahyang. Siapa? Siti Fatimah cantik, ia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, ia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, anak ganteng tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tidak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia bersembahyang. Sholli wa sallim iman ala mata. Sholli wa sallim iman ala mata. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin sembahyang. Siapa yang miskin? Nabi Ayub miskin, ia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, ia bersembahyang. Sholli wa sallim iman ala mata. Sholli wa sallim iman ala mata. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Terima kasih. Iman-iman kan sayang, cantik-cantik gak sembahyang. Siapa yang lebih cantik dari kita, kalian? Siti Fatimah. Juga yang laki-laki ganteng-ganteng seperti ini gak
lebih ganteng? Nabi Yusuf, beliau bersembahyang, sholat. Sebagai tadi kalau kalian buka HP, tadi di password apa enggak tadi? Ada kata kuncinya deh? Tidak. Ada yang belumnya ada, ya, yang belakang ada. Nah, kita beramal, kita sabar, kita kemarin juga berkontribusi membantu korban banjir. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada segenap sivitas MTS Negeri 2 Kendal yang berpartisipasi meringankan mereka korban banjir. Kita upload. Namun, tapi percuma kalian bantu korban banjir, percuma kalian sekolah, percuma kalian melakukan qiraatul Quran, membantu saudara-saudara kalian, percuma semua. Ada kata kuncinya apa? Ayo, siapa yang tahu kata kuncinya? Passwordnya apa supaya amalan kita diterima oleh Allah? 100. Passwordnya berarti apa? Sholat. Berapa rakaat? 5 waktu. 4 3 4 2. Halo yang laki-laki, passwordnya kita supaya amalan kita diterima oleh Allah. Ya, mau dibalik-balik boleh. Kalau malu mulai dari 2, lanjutnya apa? 4, terus 4 3, terus 100. Mudah-mudahan MTS dengan hafal password amalan kalian, amalan kita semua, dalam bentuk sekecil apapun yang kita kerjakan, akan menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya Pak Said berpesan, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanya kita apa? Kita tingkatkan kedisiplinan sholat. Disiplin itu apa? Tepat waktu, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya, setiap waktu. Karena awwalu ma yuhasabu, pertama kali yang ditanyakan di alam barzakh, pertama kali yang dihisab, yang dihitung, diperhitungkan adalah 100. Kalau kalian sudah sadar, mulai besok siang, kalau ada jamaah zuhur, begitu ada kumandang adzan, bagaimana yang laki-laki kalau shift pertama? Umpetan di WC ada? Di sini nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Ya. Lek wudhu 100, lek menggelar terpal, lek dikumandangkan ada. Yang perempuan, nah ini yang mudah-mudahan ini bukan bentuk sumbon. Yang enggak jamaah semakin banyak. Ini pertanda apa? Halangan. Ya mudah-mudahan benar-benar halangan, ya. Jangan sampai licik, ya. Jangan sampai licik. Percuma kalian yang cantik-cantik tidak sembahyang. Siti Fatimah lebih cantik, beliau juga sembahyang. Jangan sampai kalian ada yang licik kalau perempuan. Kalau memang udur, ya memang secara fikih bagaimana? Dibolehkan untuk tidak sholat, ya.
Kalau kita sehat, tetap harus sholat. Sakit saja kita harus sholat apa tidak? Iya. Dalam kondisi apapun, ketip-ketip mata kita harus kita berisyarat melakukan sholat, karena kita yakin dengan sholat akan menjadi passwordnya kita masuk surga. Ya. Miftahul La ilaha illallah. Ya, selain miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Di dalam bacaan sholat ada la ilaha illallah. Ada. Ya, jadi kuncinya surga. Kalau kita udah tahu passwordnya surga dengan melakukan sholat, maka mulai hari ini yang belum tertib, yang masih suka bergurau, mosok sholat atau sambil sikut-sikutan, jorok-jorokan, nah ini mohon maaf, dihentikan. Sajadah alas untuk sujud ya, diikat untuk sabut-sabutan. Di sini ada, alhamdulillah tidak ada. Di sana ada. Pas itu astagfirullahaladzim. Ini sajadah atau pecut? Di sana ada, di sini nggak ada ya. Alhamdulillah, baik-baik. Anak MTS kan baik-baik. Ya. Kalau memang sajadah dipakai alas sholat untuk sujud, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya dipakai sepenuhnya. Nah ini yang kemarin pasien lihat di sana itu, selesai sholat alas sajadah atau alas sholat sajadah ada yang dilempar, memangnya bola. Di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Yang di sana ada ya, innalillah naudzubillah. Sudah pernah diingatkan belum? Alhamdulillah, kalian sadar ya. Ya, alhamdulillah. Mulai sekarang, coba sholat pada waktunya, membersihkan tempatnya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini kita sudah menunjukkan hampir jam 10. Kalau bercerita masih panjang tentang Isra Mi'raj, ya. Setelah pulang kembali ke Masjidil Haram, menyampaikan pesan-pesan Isra Mi'raj untuk melakukan kewajiban sholat 5 waktu, ditentang atau ditolak oleh kaum Quraisy? Ditentang. Akhirnya Nabi harus hijrah ke Madinah. Masih di Madinah Nabi diperangi, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam rangka menghilangkan ajaran Nabi, tradisi kaum Quraisy supaya tetap jalan. Mereka selalu menentang ajaran Nabi, tapi karena yang menyertai adalah Allah, alhamdulillah Nabi tetap selamat dan pemeluk Islam semakin banyak. Dan kiblatnya kita kemana? Kiblatnya kita pertama sebelum ke Masjidil Haram Ka'bah kemana? Masjidil Aqsa. Setelah 16 bulan Nabi hijrah, Nabi disuruh pindah untuk menghadap kiblat kemana? Dari Masjidil Aqsa pindah kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. 16 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka ada masjid yang namanya Masjid Qiblat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan perpindahan kiblat ini supaya orang Islam ini tidak berseteru dengan kaum non-muslim, baik Nasrani maupun kaum Yahudi, karena Masjidil Aqsa sebagai pusat dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, oleh Allah memang inna awwala wudi'alin nasi bibak kata mubah
mukarramah. Jadi pertama kali kiblatnya orang Islam adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah Masjidil Haram Ka'bah. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat apa yang kami sampaikan. Saya sebenarnya tidak mau untuk memberikan tausiah karena saya belum waktunya atau belum layak untuk menyampaikan hal-hal yang baik seperti tadi. Saya dia mencoba supaya ulang tahun yang berapa tadi saya kira 825 ke 825 dengan kita memperingati Isra Mi'raj ini kita akan lebih bersemangat, lebih bisa menjalankan sholat lebih tertib sehingga menjadi amalan makbulah sebagai kita pegang kuncinya apa? Kunci surga. Dengan kita sudah menjalankan sholat kita pegang kuncinya sehingga kita akan setelah meninggal kita akan masuk surga. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Alhamdulillah radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf dari Pak Said bila mana tadi kepleset menyampaikan Nabi Umar bin Khattab tadi ya. Kasih dalam lesannya terucap Nabi Umar tapi maunya Pak Said adalah Khalifah Umar. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-mautina wa hawlan 'alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan hisab. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.